Insyaallah kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Fa Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa darbihi ila yaumiddin, wa ba'd. Ummahati wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tidak bosan-bosannya kami mengajak kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, karena pada sore hari ini atas inayah dari Allah Azza wa Jalla, pertolongan serta taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar perkara-perkara yang perlu kita ketahui di dalam agama kita. Ini merupakan sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan juga alhamdulillah kita pada sore hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga kesempatan untuk sama-sama kita hadir di Masjid Abu Bakar yang tercinta ini untuk sama-sama kita mudzakarah, lanjutkan apa yang sudah kita mulai di minggu yang lalu tentang babul wudu, bab yang membahas tentang perkara wudu. Kemudian yang kedua, kami mengajak kita semua untuk senantiasa mengaturkan pula salawat serta salamnya kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Dan juga kita berdoa semoga kita kelak termasuk dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar mencintai beliau, dengan cara mengikuti ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ummahati wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, adapun pembahasan kita pada sore hari ini melanjutkan apa yang sudah kita mulai tentang babul wudu di pertemuan yang lalu. Adapun al-musannif berkata, qala al-musannifu rahimahullah Syekh Wahid Abdul Salam Bali di dalam kitab beliau Bidayatul Mutafaqqih, beliau berkata babul wudu, bab yang membahas tentang wudu, baik itu tentang wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, kemudian syarat-syarat tentang wudu atau sah-sah apa yang harus kita kerjakan supaya wudu kita itu dihukumi sah. Wa qala wa fihi arba'atu dhawabit. Adapun tentang wudu ini, kata beliau, akan membahas tentang 4 perkara. 4 pembahasan. Yaitu ad-dhabitul awal. Pembahasan yang pertama adalah wajibul wudu, wajibnya wudu. Wajibul wudu wahid. Adapun wajibnya wudu, di sini ada satu. Yang pertama adalah at-tasmiyati faqat, yaitu membaca basmalah. Tasmiyah yang dimaksud di sini adalah membaca basmalah. Wa ad-dhabitu tsani. Adapun pembahasan yang kedua tentang wajib-wajib wudu.
furudul wujub. Nah, wajib wudu. Wajib wudu yang berikutnya yaitu sittatun. Furudul wudu'i sittatun. Nah, di sini lebih dekat kepada rukun wudu, ya. Lebih dekat kepada rukun wudu. Apa yang 6? Ini yang kemarin kita bahas, yang dimana tidak boleh seseorang meninggalkannya, baik itu lupa saja tidak boleh, apalagi sengaja. Yang 6 ini. Mana yang 6 yang dimaksud oleh Syekh di sini? Ya, rukunnya ataupun fardunya, wajibnya. 1 kata beliau, ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Wa minhu al-madmadatu wal istinsyaq. Membasuh muka, dan bagian dari membasuh muka, nah ini kemarin kita tidak sempat membahas ini. Bagian dari membasuh muka kata beliau adalah madmadah, yaitu berkumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu adalah memasukkan air ke hidung. Jadi ini beliau di sini memaparkan salah satu pendapat beberapa ulama, ya, yaitu bahwasanya beliau menghitung atau memasukkan atau menghitung berkumur dan memasukkan air ke hidung itu bagian dari membasuh wajah. Kalau berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu bagian dari wajah, berarti ini merupakan wajibnya wudu juga. Ini salah satu pendapat yang diambil oleh beliau. Ya, tentu ini berbeda dengan kebanyakan saudara kita yang kita ketahui dalam mazhab Syafi'i misalnya, yang dinamakan dengan ghuslul wajah, membasuh muka, ya muka saja. Sedangkan kemumur itu beda, kemudian istinsyaq itu beda, dipisahkan kalau di mazhab Syafi'i. Namun di sini kita cuman melihat pendapat yang disampaikan oleh Syekh, yaitu bahwasanya beliau katakan membasuh wajah itu bagian dari kewajiban yang harus dikerjakan ketika wudu. Kewajiban yang harus dikerjakan ketika wudu. Dan bagian dari membasuh wajah itu kata beliau adalah dalam beberapa pendapat ulama yang lain, ya, di antaranya juga adalah Hanabilah nanti di sini. Itu mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu madmadah, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu bagian dari membasuh muka. Nah, berbeda dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i membasuh muka itu beda, kemudian berkumur itu beda, kemudian istinsyaq itu beda. Yang dimana kalau kita melihat, ya, dari mazhab Syafi'i, berkumur atau madmadah dan istinsyaq atau memasukkan air ke dalam hidung itu adalah bagian dari sunnah, ya. Nah, ini beberapa pendapat ulama. Kemudian berikutnya, wajib yang kedua yang kemarin kita bahas adalah ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Ya, siku, di atasnya siku itu harus kena. Kalau bisa lewat sedikit. Karena kenapa? Ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa yang dengannya wajib itu tidak sempurna, maka dia hukumnya wajib. Artinya kalau kita membasuh di bawahnya siku di sini kan sampai siku, Ustaz, berarti di bawahnya siku dong? Bukan, tapi harus lebih di atasnya. Ya, lebihkan sedikit, ya, di atasnya. Sebagai bentuk apa? Mengikuti kaidah yang tadi kita sebutkan, ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Apa yang dengannya wajib itu tidak sempurna, wajib di sini adalah membasuh tangan, tidak sempurna dengannya yaitu melebihkan. Ya, kalau kita tidak melebihkan siku ini ke atas di sini, maksud tanah di atas, ya, bukan bagian bawah, maka kita tidak membasuh tangan. Maka melebihkan siku ini bagian dari wajib. Nah, itu maksudnya. Kemudian wa takhlilul asabi, dan juga kita disarankan untuk apa? Takhlil asabi. Tahlil itu menyelang-nyelingkan jari kita ketika membasuh tangan. Kemudian yang ketiga kemarin kita sudah membahas tentang mashur ra'si, yaitu membasuh kepala. Ya, membasuh kepala ataupun apa yang ada di kepala, yaitu rambut di sini. Nah, di sini ada tambahan wa minhu al-udhunan.
kata beliau bagian dari membasuh kepala itu juga adalah membasuh kedua telinga. Nah, ini kemarin kita tidak sempat membahasnya. Kata beliau, wajib yang ketiga ya, yang harus dikerjakan, tidak boleh dilupakan, tidak boleh ditinggalkan adalah membasuh kepala. Dan bagian dari membasuh kepala itu kata beliau adalah al-udhunan, yaitu membasuh kedua telinga. Ini salah satu pendapat juga ya, yang dimana kita ketahui di dalam madhab ya al-jumhur yang ada di Indonesia, maksudana mazhab Syafi'i, mashur ra'si itu berbeda dan membasuh telinga itu berbeda. Yang dimana kalau di mazhab Syafi'i, mashur ra'si itu bagian dari wajib ataupun rukun, kemudian membasuh telinga itu sunnah. Nah, kalau di sini Syekh menyampaikan pendapat yang lain, ya tentu ini ya khilafiyah ya. Di sini beliau katakan bahwasanya bagian dari wajib yang harus dikerjakan ketika wudu adalah membasuh kepala, dan bagian dari membasuh kepala itu adalah membasuh kedua telinga. Nah, ini. Kemudian berikutnya yang keempat sekarang. Nah, yang keempat, qala al-musannifu rahimahullah, ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'baini. Membasuh kedua kaki ma'al ka'bain, bersamaan dengan mata kaki. Nah, jadi mata kaki kita harus kena, di atasnya itu harus kena. Wa takhlilu asabi'ihima, dan juga menyelang-nyelangi kedua jemari yang ada di kaki kita. Nah, itu harus dilakukan ketika ingin berwudu, wajib. Tidak boleh dilupakan, apalagi sengaja. Dilupakan aja tidak boleh, apalagi sengaja. Apa yang dimaksud oleh beliau ghuslur rijlain? Adapun ghuslur rijlain yang dimaksud adalah ar-rijlan. Ya, rijlan di sini artinya musanna, bentuk dua sigoh dua ya dalam bahasa Arab. Artinya dua kaki kita ya yang harus dibasuh. Kemudian qal wa hiya qadamul insan. Adapun yang dimaksud dengan rijlain adalah kaki manusia. Wa hiya min asli al-fakhidhi ila al-qadam ya. Pada asalnya yang dimaksud dengan kaki itu ya dalam bahasa Arab adalah dari betis sampai ujung. Itu di dalam bahasa Arab, dalam lugawi ya secara bahasa. Namun secara syariat yang dimaksud dengan kaki di sini ketika membasuh kaki ketika wudu adalah dari ujung kaki ya, ujung jari sampai sampai mata kaki itu yang harus kena ketika membasuh kaki. Nah, di sini beliau jelaskan wastilahan ma dunal mifsali bainas saqi. Sedangkan secara istilah adalah yang bukan dari as-saq wal baina as-saq. Betis tidak termasuk, ataupun di atasnya mata kaki itu tidak termasuk ya. Di atasnya mata kaki itu tidak termasuk dari membasuh kaki ketika nanti ingin berwudu. Apa yang ada di atas mata kaki itu tidak wajib. Nah, itu wajib yang keempat. Ma'al ka'bain wa takhlilu asabi'ihima, dan juga harus basah apanya? Ka'bain, yaitu mata kaki itu harus kena oleh air. Harus kena oleh air wudu. Nah, yang banyak dilupakan di sini di mata kaki. Kadang mungkin adik-adik kita, anak-anak kita yang kecil, dia cuma mengayun-ayunkan kakinya. Ayun-ayunkan kanan kiri, diayun-ayunin doang. Yang penting kena air. Di situ kita tidak tahu apakah mata kakinya ataupun sampai ke air ke mata kakinya atau tidak. Kalau sebatas cuma mengayun-ayunkan di permulaan di awal dari bagian kaki saja yang kena, ataupun jari kaki saja yang kena, itu tidak sah wudunya. Harus diperhatikan ini. Oleh karena itu beliau tegaskan dengan kata ma'al ka'bain. Jadi dari ujung jemari kaki sampai ka'bain, mata kaki itu harus kena. Di atasnya lebihin sedikit. Di atasnya maksudnya ya, di atasnya, bukan sampai bawah yang kayak gini. Punten nih. Nah, itu harus kena. Itu baru membasuh kaki yang benar. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ya memperingati salah satu
yang sering ditinggalkan ketika membasuh kaki itu adalah al-aqab. Al-aqab itu adalah bagian belakang dari kaki, tumit. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan wail. Kata beliau dalam hadisnya yang sahih Bukhari wa Muslim, beliau sabdakan wailul lil aqabina minan nar. Wail bagi orang-orang yang sengaja meninggalkan tumitnya tidak dibasuh. Ini ketika membasuh kaki sengaja dia tidak membasuh bagian tumitnya. Malas diangkat kakinya mungkin karena apa? Tidak ada tempat dipangku mungkin kakinya atau diangkat, malas diangkat. Jadi sebatas membasuh bagian depannya. Itu diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wail, ya. Kecelakaan bagi orang-orang yang sengaja ketika membasuh kakinya dia meninggalkan bagian tumitnya, bagian belakangnya tidak dibasuh. Nah, ini perlu diperhatikan. Makanya sangat rentan, ya. Kalau seseorang hanya membasuh kakinya dengan cara mengayun-ayunkannya di depan keran gitu, kanan kiri. Tapi apa? Wa takhlilu asabi'ihima. Maka dia hendaknya diharuskan supaya benar-benar kita yakin air itu sudah masuk di bagian anggota yang ada di bagian kaki. Usahakan diapain? Di takhlil, yaitu di seling-selang dengan jari kita, yaitu jemari yang ada di kaki kita, supaya air itu benar-benar masuk membasuhi semua anggota yang wajib dibasuh ketika membasuh kaki. Adapun kewajiban tentang membasuh kaki ini sangat jelas di ayat yang sama tentang wajib-wajib wudu. Nah, kalau di bahasa mazhab Syafi'inya ini yang 6 ini rukun, ya. Tapi beliau Syekh di sini membahasakan dengan furud, ya. Adapun dalilnya adalah surat yang sama, ayat yang sama, yaitu surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, potongan ayat dari ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah sampai akhirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan wa arjulakum ilal ka'bain. Jika kalian ingin berwudu setelah membasuh muka, kemudian tangan, kemudian kepala, maka wa arjulakum ilal ka'bain. Kemudian tertib yang berikutnya adalah kaki ke mata kaki. Dari kaki, ujung kaki sampai mata kaki harus basah. Nah, itu. Wa qala al-musannif wa li anna kulla man wasafa wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzakara annahu ghasala rijlaihi ila al-ka'bain. Kemudian beliau Syekh Al-Wahid Abdul Salam Bali menyampaikan sebab kenapa beliau menggunakan lafaz ma'al ka'bain dengan kedua mata kaki. Beliau katakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat hadis-hadis sahihnya tentang sifat-sifat wudunya Rasulullah, semua para sahabat, semua rawi itu pasti akan menyifati wudunya Rasulullah itu dengan apa? Dengan sifat membasuhi mata kakinya. Ya. Fa'an Uthman, ya, wa Abdullah bin Zaid. Adapun contohnya adalah hadis dari Uthman dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma fi wasfi wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mensifati atau mempraktekkan bagaimana sih wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala beliau mengatakan thumma ghasala rijlaihi thalatha mirarin ila al-ka'bain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membasuh kaki, beliau membasuhnya sampai ka'bain, sampai kedua mata kakinya 3 kali, ya, berurut-urutan ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya setiap rawi, setiap sahabat ketika menyipati wudunya Rasulullah SAW itu tidak hanya sebatas membasuh kaki. Kalau kita bilang membasuh kaki, ya ujung asabi kaki jemari kaki doang yang basah, itu sudah bagian dari membasuh kaki, ya enggak? Iya. Oleh karena itu beliau tekankan dengan kalimat ma'al ka'bain, tapi dengan kaki sampai kedua mata kaki, dari ujung kaki sampai mata kaki, itu harus kena. Ya, ini perlu, bahasanya memang agak jelimet, bukan jelimet sebenarnya, untuk taukid aja, untuk mempertegas. Jadi bukan hanya sebatas membasuh kaki. Kalau kita bahasakan dengan membasuh kaki, kita basuh bagian depan kaki doang, itu udah bagian dari membasuh kaki. Tapi tidak, membasuh kaki ma'al ka'bain, sampai dengan mata kaki, itu harus basah.
Wa qala Ibnu Munzir, dan Imam Ibnu Munzir mengatakan, wa qad ajma'a awamu ahli al-ilmi ala anna alladhina yajibu ala man la khuffa alaihi ghuslul qadamaini ila al-ka'bain. Bahwasanya Ibnu Munzir juga sudah menukilkan semua pendapat-pendapat ahli ilmu, ya, semua pendapat ahli ilmu, bahwasanya yang namanya membasuh kedua kaki sampai mata kaki itu udah sepakat, ya. Tidak ada yang mengatakan cukup sampai jemari, tapi harus sampai ma'al ka'bain, sampai kedua mata kaki itu harus kena. Kemudian yang kelima, wajib-wajib yang kelima, ya, ataupun rukun yang kelima dalam bahasa mazhab Syafi'inya, yaitu at-tartib, ya, at-tartib. Apa yang dimaksud dengan tertib? Ya, qaulu tartib ay baina a'dha'il wudu. Tertib di antara anggota wudu. Yang dimana tadi, ya, misalnya kalau yang pertama, yang dahulu adalah membasuh membasuh muka, kemudian setelahnya tangan, ya. Jangan tangan dulu baru muka, tidak boleh. Ini wajib. Atau tadi terakhir bagian anggota wudu yang harus dibasahin atau yang harus dibersihkan adalah kaki. Kaki aja dulu. Pingin berbeda gitu. Tidak boleh. Kaki dulu, kemudian ke atas kaki, terus membasuh kepala, kemudian tangan. Nah, itu tidak boleh. Harus benar-benar berurutan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Apa itu urutannya? Yaitu muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Nah, itu urutannya. Tidak boleh yang terakhir dahulu, ataupun yang dahulu atau yang di permulaan diakhirkan. Tidak boleh. Nah, itu. Kalau bahasa kita dulu kecil-kecil di TPQ, yang dahulu didahulukan, yang di akhir diakhirkan. Nah, kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan at-tartib, ya, tertib bahasa Indonesia. Baik. Kemudian qala al-musannif, yang keenam nih. Yang keenam, wajib yang keenam yang harus dikerjakan ketika hendak ingin berwudu supaya wudu itu sah adalah al-muwalah. Al-muwalah. Apa yang dimaksud dengan al-muwalah? Al-muwalatu hiya alla yuakhiru ghasla 'udwin hatta yanshifa alladhi qablahu fi zaman al-mu'tadil. Al-muwalah di sini artinya adalah berkelanjutan atau continue. Jangan sampai misalnya jam 2 dia basuh wajahnya, jam 3 dia basuh tangannya. Nah, itu tidak boleh. Harus berkelanjutan, detik itu, ya, waktu itu langsung. Ketika basuh misalnya baru selesai kumur, kemudian dia basuh wajahnya, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu namanya berurutan. Berurutan di waktu itu. Ya, fi zaman al-mu'tadil, di waktu yang biasanya, ya, tidak boleh terlalu panjang. Ukurannya adalah waqil al-i'tibaru bil 'urf. Kata beliau menyampaikan beberapa pendapat bagaimana ukurannya yang dikatakan continue itu, yang dikatakan mualah itu dalam berwudu. Katanya adalah waqil, dalam beberapa pendapat al-i'tibaru bil 'urf. Dalam beberapa pendapat ukurannya adalah adat. Kalau di tempat kita memisahkan antara membasuh tangan, kemudian setelah 5 menit kita basuh kepala itu lama, maka itu tidak boleh kalau dalam urf, ya. Tetapi di sini yang asah, ya, yang lebih rajih adalah ukurannya adalah anggota badan, yaitu bagian yang dibasuh dari wudu adalah hatta yanshifa alladhi qablahu fi zaman al-mu'tad. Ini yang tidak boleh. Misalnya nih, ana membasuh tangan, kemudian sudah kering, saya lanjutin. Nah, itu tidak boleh. Tetapi misalnya, atau contoh yang kedua, ana membasuh tangan, ana bentar dulu ngobrol misalnya ada yang nelpon, ana angkat teleponnya. Tangan nih terakhir kan tadi, ya, tangan, kemudian ada nelpon, ana angkat teleponnya. Setelah nelpon masih basah, itu baru boleh lanjutkan. Artinya tidak perlu mulai dari yang pertama. Nah, ini yang asah.
Yaitu ukurannya adalah mualah itu kontinu itu adalah belum kering anggota wudu yang terakhir kita basuh. Nah, itu ukurannya. Nah, wa hiya fardun. Adapun mualah ini adalah bagian dari wajib ataupun rukun yang tidak boleh kita tinggalkan. Ya. Li hadits Khalidin an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalilnya adalah beberapa hadis yang datang dari sifat-sifat wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Khalid. Hadis Khalid dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Rasul pernah melihat seseorang salat. Wa fi zahri qadamihi lum'atun qadrud dirham. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini melihat orang yang salat tadi, beliau melihat di kakinya itu kok kering. Ada yang belum basah ini dengan air wudunya. Lam yusibha al-ma, belum terkena air. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melihat orang yang sedang salat itu melihat kakinya kok kering ya? Ya talak-lak, kayak bersinar gitu, kayak belum ini kelihatan lah, ada kelihatan kalau bagian kakinya belum kena air. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Fa'amarahu Nabi ayyu'idal wudu'a wa shalah. Kemudian Rasulullah menyuruhnya ulang wudu. Dia sedang salat nih fulan ini. Tapi Rasulullah tahu kok bagian-bagian beberapa adalah sedikit secercah bagian di kakinya itu dia belum kena air. Rasul tahu, ya. Wallahu alam bagaimana beliau tahu, ya. Di sini mungkin mukjizat beliau, ya, ataupun wahyu dari Allah. Wallahu taala alam. Beliau tahu, kemudian apa yang dilakukan? Beliau menyuruh orang yang sedang salat itu, ente wudu lagi, ente belum wudu. Beliau suruh wudu ulang. Kemudian juga salat ulang tentunya. Annahu tawaddaa illa mutawaliyan. Ini menunjukkan walam yunqal 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu yatawaddaa illa mutawaliyan. Dan juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perbuatannya ketika wudu tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu misalnya beliau wudu di masjidnya misalnya, ya, membasuh tangannya kemudian ntar ke tempat sebelah gitu, pindah lama gitu, kemudian baru membasuh kepala. Enggak pernah itu. Beliau langsung mutawalian, al-muwalah, yaitu continue di waktu itu. Nah, adapun kalau mungkin karena ada yang nelpon kayak tadi, itu boleh-boleh saja dengan syarat apa? Ukurannya adalah ukurannya adalah jangan sampai akhir anggota tubuh yang kita basuh ketika wudu itu belum kering. Nah, baru kita lanjutkan, boleh kita lanjutkan. Adapun ketika dia sudah kering, maka kita harus mulai dari awal. Nah, ini ukurannya, ya, perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya qala al-musannif rahimahullah wa lam yusib al-ma'u fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'id al-wudu'a wa salata walau lam tajib al-muwalatu la ajza'ahu ghusl al-lum'ati faqat. Na'am. Kita kembali ke orang yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang sedang wudu, kemudian bagian kakinya belum basah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya wudu kembali? Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya mualah itu harus wajib. Kalau memang mualah kontinu itu tidak wajib, ya Rasulullah suruh aja basuh kaki yang belum basah itu doang, kemudian sholat. Nah, ini istidlalnya, ya, di sini bentuk istidlalnya bahwasanya Rasulullah menyuruhnya dari awal, ya. Fa'amarahu ayyu'idal wudu' wa shalah. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulang wudunya, artinya dari awal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya mualah kontinu itu ketika wudu wajib, bagian dari rukun. Kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan atau mengisyaratkan bahwasanya yang namanya mualah yang kontinu itu tidak rukun ataupun wajib, ya, cukup bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyuruhnya membasuh yang belum basah tadi itu saja. Namun tidak, Rasul menyuruhnya untuk mengulang dari awal, kemudian beliau sholat orang yang tadi itu. Nah, ini pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu tentang furudul wudu. Yang wajib-wajib yang wudu ada 6 yang harus kita ketahui. Adapun yang 6 itu kita ulang, ya. Ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Dan bagian dari membasuh muka
ya, pendapat Syekh di sini menyampaikan beberapa pendapat ulama adalah yaitu berkumur dan istinsyaq. Istinsyaq itu adalah memasukkan air ke hidung. Tentu ini khilafiyah, ya. Seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwasanya kalau di mazhab kita atau mazhab Syafi'i yang banyak kita pelajarin di Indonesia, madmadah, berkumur dan memasukkan air ke hidung atau istinsyaq itu bagian dari sunnah wudu. Beliau Syekh di sini memaparkan bahwasanya berkumur dan beristinsyaq itu bagian dari wajibnya wudu, ya. Sama seperti membasuh wajah, karena apa? Karena hidung dan mulut. Nah, ketika kita berkumur itu kan tempatnya wajah. Berarti itu bagian dari wajah. Itu istidlalnya Syekh di sini. Kemudian istidlal yang kedua adalah dalil yang kedua kenapa beliau memasukkan berkumur, kemudian memasuk istinsyaq, ya, memasukkan air ke hidung itu bagian dari ghuslul wajhi adalah karena Rasulullah SAW dalam semua hadis-hadis sahihnya tentang sifat wudunya selalu beliau berkumur dan juga beristinsyaq. Maka beliau memasukkan bagian dari wajib. Tentu ini khilafiyah, ya. Kemudian berikutnya yang kedua rangkumannya adalah ghuslul yadaini, membasuh tangan. Nah, kita udah jelaskan ma'al mirfaqain sampai siku. Nah, ini siku nih. Bagian atas harus kena. Wa takhlilul asabi, dan juga menyeling-nyelingi jemari ketika membasuh tangan. Kemudian yang ketiga wajibnya adalah yang tidak boleh kita tinggalkan ketika wudu adalah mashur ra'si wa minhul al-udunan, yaitu membasuh kepala, dan bagian dari membasuh kepala itu adalah al-udunan, yaitu kedua telinga. Ini juga sama dengan permasalahan yang pertama tadi. Kalau di mazhab Syafi'i yang namanya membasuh udunan itu adalah bagian sunnah, atau khulasahnya sebenarnya adalah kalau di dalam mazhab Syafi'i ayat di surah Al-Maidah ayat ke-6 itu yang semuanya yang disebutkan itu wajib. Itu rukun. Nah, kalau di bahasa mazhab Syafi'inya, ya, itu rukun. Sedangkan apa yang belum disebutkan itu bagian dari sunnah. Jadi cukup dengan zahir ayatnya yang ada di surat Al-Maidah tadi itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, ke wujuh, muka, aydiyakum, tangan, warju wamsahu bi ru'usikum, kemudian kepala, kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kaki. Itu aja yang rukun di mazhab Syafi'i. Namun saya di sini menyampaikan karena alasan-alasan yang tadi. Kemudian yang keempat, wajib wudu adalah ghuslu ar-rijlaini ma'al ka'baini wa takhlilu asabi'ihima, yaitu membasuh kaki dan juga menyeling-nyelingi jemari kaki tersebut. Kemudian yang kelima, at-tartib, berurutan. Tidak boleh yang akhir didahulukan ataupun yang sebaliknya. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah al-muwalah, yaitu continue. Tidak boleh ada batas atau jeda, ya, jeda yang panjang sampai membuat bagian terakhir dari yang kita basuh ketika berwudu itu mengering. Nah, itu tidak boleh. Kalau mengering maka dia harus mulai dari awal, ya, dari awal. Bismillah kemudian melanjutkan. Nah, itu. Nah, ini wajib-wajib wudu yang disampaikan oleh Syekh dalam kitab beliau Bidayati Al-Mutafaqih hafizahullah. Kemudian pembahasan kita yang kedua berikutnya, kita ambil singkat saja, ya. Adapun pembahasan yang ketiga, qala al-musannifu rahimahullah, ad-dhabitu ats-tsalits. Pembahasan yang ketiga yang berkaitan dengan pembahasan wudu kita pada kali ini adalah syurutul wudu sab'atun. Syarat wudu itu ada 7. Nah, syurutul wudu sab'atun. Syarat wudu itu ada 7, ya. Adapun yang dimaksud oleh beliau dengan syurutul wudu, syarat wudu di sini adalah syarat sahnya wudu. Jadi kalau 7 ini tidak ada dalam diri seseorang ketika dia berwudu, maka dia tidak sah wudunya. Apa yang 7 tersebut? Qal inqita'u ma yujibuh. Nah, yang pertama adalah inqita'u ma yujibuh. Kemudian yang kedua al-Islam. Apa yang dimaksud oleh beliau? Inqita'u ma yujibuh.
Ay ma yujibu al-wudu wa hiya nawaqidhuhu sawa'an kana kharijan min sabilain, yaitu meninggalkan atau terhindar dari yang membatalkan wudu seperti kentut dan lain sebagainya. Nah, itu harus dijaga. Artinya wudu itu akan sah, wudu itu akan tetap bersama dia dalam keadaan suci maksudnya di sini ya. Kalau terhindar dari hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, itu syarat sahnya wudu. Iya dong. Kalau dia kalau dia kentut misalnya, wudunya tidak sah dong, batal gitu maksudnya. Ya, itu maksudnya oleh beliau inqita'u ma yujibu. Artinya adalah ma yubtiluhu. Kemudian berikutnya yang kedua, Islam. Jadi orang yang berwudu adalah harus muslim. Jadi percuma Michael yang tidak muslim misalnya ya, Michael atau Carlos berwudu kemudian dia tidak muslim ya, percuma, nggak ada efek. Kemudian dia sholat dan sebagainya, tidak ada manfaat gitu. Kemudian yang ketiga ya, an-niyah. Niat ini penting. Jadi harus berniat, ada niat di situ. Saya ingin berwudu. Ya, niat yaitu adalah di hati. Nanti kita jelaskan. Kita baca matanya dulu. Yang keempat, al-aql. Dia harus berakal. Jadi berakal di sini artinya adalah dia orang yang sadar dia berwudu. Ya, bukan dia berwudu ketika dia mabuk dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, at-tamyiz. At-tamyiz artinya di sini adalah dia sudah bisa membedakan yang ini es krim, yang ini api. Nah, tamyiz di sini adalah bukan balik ya. Kalau balik udah jelas. Kalau tamyiz sebelum balik, seperti ya adik-adik kita yang sudah berumur 7 tahunan, 8 tahunan, kalau dia berwudu ya dia wudunya sah. Kemudian kalau dia sholatnya sah. Kemudian berikutnya al-ma' at-tahur. Air itu atau air yang digunakan untuk berwudu harus harus suci menyucikan. Kita sudah jelaskan yang namanya ma' at-tahur ya di pembahasan kita tentang air. Kemudian izalatu ma yamna'u usuluhu. Kemudian yang ketujuh, syarat wudu kita akan sah adalah menyingkirkan apa yang ada di tubuh kita. Seperti najis-najis, kotoran-kotoran, itu harus disingkirkan ketika berwudu. Baik, yang pertama kata beliau, syurutul wudu'i sab'atun. Ya. Syarat-syarat wudu. Adapun yang maksud oleh beliau dengan syarat wudu di sini adalah fala yasihul wudu illa bi ijtima'i hadhihi syurut sab'ah. Artinya tidak akan sah wudu seseorang kalau tidak ada yang 7 ini. Yang pertama adalah inqita'u ma yujibu. Adapun yang dimaksud oleh beliau inqita' ma yujibu adalah ma yujibu ay ma yujibul wudu ya, wa ya nawaqiduhu. Apa-apa yang mewajibkan wudu. Nah, ini tadi Anda lupa ya. Apa-apa yang mewajibkan wudu yang tadi yang kita sebutkan yang 6 itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan maka tidak sah. Kemudian nawaqidu harus terhindar dari yang membatalkan wudu. Baru sah wudu kita. Ya. Jangan ketika dia selesai wudu kemudian dia kentut, maka dia tidak terhitung wudu di situ. Itu maksudnya ya. Sawa'an kana kharijan minas sabilain, meskipun ada yang keluar dari depan ataupun belakang. Ya. Kalau ada yang keluar dari depan ataupun belakang, maka wudunya tidak sah ataupun batal di situ wudunya. Jadi kesimpulannya yang pertama syaratnya adalah mengerjakan wajib-wajib wudu ataupun rukun wudu, ya. Tidak boleh dilupakan. Kemudian terhindar dari hal-hal yang membatalkan wudu. Kita belum bahas nanti insyaallah. Ini beliau singgung di sini. Artinya ketika orang berwudu tidak boleh bersentuhan dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau dia bersentuhan dengan hal yang membatalkan wudu, artinya wudunya tidak sah. Artinya dia tidak dalam keadaan berwudu. Ya, batal wudunya di situ. Nah, itu maksudnya. Kemudian berikutnya yang kedua, ini ma'ruf ya, al-Islam. Ya, dia harus muslim, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Orang-orang kafir itu tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima amal kebaikannya. Banyak orang yang bukan kafir, Carlos, Michael itu banyak yang baik dan banyak yang sering infak, tapi amalannya tidak diterima. Kenapa? Illa annahum kafaru billah wa birrasulih. Karena satu sebab, karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, artinya kafir. Jadi tidak ada yang namanya wudu untuk orang kafir, percuma. Ya. Kemudian yang ini yang paling penting, an-niyah, penting semua sih sebenarnya ya. Yang ketiga yaitu an-niyah. Niyah ini jelas. Innamal a'malu biniyat. Semua perkara kebaikan, perbuatan itu harus dilandasi dengan niat. Kalau
kita berniat berwudu hanya membasuh atau terutama ketika kita di Arab ini. Ini disebutkan di Matan Safinatun Najah. Kalau ada yang berwudu kemudian niatnya adalah untuk membasahi mukanya karena dia panas, maka itu bukan dari wudu. Niatnya adalah untuk membasahi badannya doang, bukan wudu. Tapi ketika dia berwudu, dia harus berniat untuk berwudu untuk mengangkat hadas asghar, hadas yang kecil. Maka itu adalah wudu. Adapun niat yang dimaksud ini di sini adalah niat dalam semua madhab, sepakat semua madhab yang dinamakan dengan niat itu adalah fil qalb, yaitu di hati. Adapun tentang lafaz niat yang kita ketahui di madhab kita ya, madhab Syafi'i, yang sebenarnya itu adalah bukan yang harus ya, dan bukan bagian yang sering dikerjakan, bahkan tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Karena yang dinamakan dengan niat itu adalah ketika kita hendak ingin mengerjakan al-qasdu, niat itu ingin mengerjakan sesuatu, berniat itu sudah bagian dari niat. Artinya meskipun kita tidak perlu menghafal nama itu ya, cukup dengan saya mau wudu karena saya ingin sholat, itu sudah bagian dari niat. Ini. Kemudian berikutnya yang keempat, al-aqlu. Al-aqlu, orang yang berwudu harus berakal, ya. Orang yang berwudu harus berakal. Artinya fala yasihul wudu min majnun. Tidak sah seorang yang gila kemudian dia berwudu. Wudunya tidak sah. Jangankan wudunya tidak sah, dia tidak ada kewajiban sebenarnya untuk berwudu karena dia majnun, ya. Tapi kalau dia majnun, dia berwudu, dia sholat, ya baguslah ya. Daripada dia majnun merusak banyak atau merusak motor, merusak rumah dan lain sebagainya. Nggak apa, biarin aja ya. Ala kulli hal, secara hukum wudunya itu tidak dihukumi sebagai wudu yang syar'i atau wudu yang sah ya. Karena dia majnun, karena dia tidak berakal ya. Jadi wudu itu harus dari orang yang berakal, kemudian dia sudah tamyiz. Nanti kita akan disebutkan di sini, yaitu syarat yang kelima ya, at-tamyiz. Dia bisa membedakan. Artinya dia sudah bisa mengetahui perkara-perkara yang bukan baik dan benar sebenarnya. Kita karena menurut anak kurang tepat kalau kita menerjemahkan tamyiz itu bisa membedakan antara baik dan benar. Karena kita saja kadang salah membedakan yang baik dan benar. Mungkin kita bisa terjemahkan ya. Dulu yang Anda dapatkan yang namanya tamyiz itu tepatnya adalah bisa membedakan perkara-perkara di kesehari-seharian. Misalnya seperti kalau api itu kalau dipegang ente terbakar. Nah, itu sudah tamyiz, anaknya ini. Tamyiz itu anak kecil yang umuran 7, 8 tahun namun belum balik. Ya, namun belum balik. Itu tamyiz. Misalnya kalau air es itu dingin, dia sudah tahu. Nah, itu sudah tamyiz. Berbeda dengan bayi. Kalau bayi dia pegang api, dia pegang es, dia nggak tahu. Nah, itu bukan tamyiz namanya. Nah, itu syarat yang kelima, at-tamyiz. Kalau ada adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang ingin wudu umur 8, 9 tahunan belum balik, maka wudunya sah. Artinya dia boleh sholat, baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-6 ya, al-ma' at-tahur. Air yang harus digunakan harus suci dan menyucikan. Nah, ini sudah kita bahas karena ya air yang najis yang digunakan untuk berwudu itu wudunya tentu tidak sah. Ataupun air yang suci namun tidak menyucikan, thahir namanya kan kemarin bagian yang ketiga, kedua dari air. Misalnya air Sprite. Air Sprite ini putih gitu, pakai aja berwudu. Nah, itu tidak sah. Ya, meskipun dia putih seperti air mineral tetap tidak sah. Karena kenapa? Karena dia air thahir namun tidak mutahhir. Dia suci namun tidak menyucikan. Nah, itu yang ke-6. Adapun yang terakhir adalah ketika kita berwudu, syaratnya wudu kita akan diterima adalah perhatikan apakah ada benda-benda yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh kita. Baik yang tidak najis. Misalnya yang tidak najis seperti cat. Cat itu tidak najis. Namun kalau ada cat di sini besar, itu kan kulit akan tertutup. Artinya ketika kita basuh misalnya, dia tidak akan tersentuh oleh air karena tebal itu cat itu. Jadi sebelum wudu hilangkan dulu dengan minyak misalnya,
ataupun benda yang najis. Benda najis, hilangkan dulu benda najis itu, ya. Ataupun ketika berwudu, izalatu ma yamna'u usulu al-ma, membersihkan apa yang akan menyulitkan air wudu kita itu sampai ke kulit kita, kita hilangkan. Nah, ini pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu wajib-wajib wudu ada 6, kita sudah sebutkan. Kemudian yang kedua adalah tentang syurutul wudu. Syarat wudu itu akan sah. Ada 7. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas ya, kami persilahkan untuk bertanya atau kita diskusi. Tafadhalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali. Ustaz mau tanya, waktu itu saya pernah sholatnya di masjid, terus ada orang yang bilang katanya dagu itu aurat. Ada yang sholat di masjid terus? Bukan, anak sholat itu di masjid, terus di sebelah ada orang gitu, dia ngasih tahu kalau dagu itu aurat juga, jadi harus ditutup. Bagaimana sih? Sami'tah? Tidak dengar kan? Iya, belum terdengar, sayup-sayup suaranya. Begini Ustaz, waktu itu Anda pernah sholat di masjid. Taib, pernah sholat di masjid. Gitu. Nah, Terus di sebelahnya ada seorang ibu, dia setelah selesai sholat dia kebetulan bilang, kenapa dagu itu tidak ditutup? Kan dia bilang dagu itu aurat, itu kan tidak bisa. taib. Bismillah wa sallallahu ala rasulillah wa ba'd. Pertanyaan dari saudari sudah ditangkap ya. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita sholat ataupun ketika kita memakai hijab, sebenarnya juga bisa ini. Ada yang menegurnya, dagu itu kenapa tidak tutup? Berarti sampai sini ya, punten ya, dilihat ya, sampai sini gitu, harus tutup gitu. Gitu. Wallahu taala alam. Ya. Yang namanya wajah itu sudah kita bahas kemarin. Kalau secara panjang dari sini sampai bawah dhaqain, dagu dari sini. Artinya kalau kita pakai hijab di sini, artinya tidak perlu ditutup di sini, cukup di sini, itu tidak mengapa. Nah, itu secara panjang. Sedangkan lebarnya dari tempat tumbuh rambut yang bagian kanan sampai ke sini. Nah, itu Allah taala alam, tidak mengapa sebenarnya. Ya, anak kurang tahu secara jelas. Yang anak ketahui, Allah taala alam, kita memakai hijab cukup sampai di sini ataupun sholat itu sudah menutup aurat. Ya, wallahu taala alam. Kalau ada pertanyaan berikutnya, tafadhali. Afwan, ana tambah. Kenapa kita mengatakan bahwasanya tutup sampai sini? Kan ketika kita sholat itu kan wajah harus terbuka. Ini dalam mazhab Syafi'i lagi nih. Kita singgung mazhab Syafi'i terus. Ya, karena kita harus tahu ya, supaya kita nanti tidak penatik atau menyalahkan saudara-saudara kita ya. Karena di dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab yang lain juga ya, kalau kita sholat sendiri itu kan boleh kita untuk akhwat ya, afwan nih, untuk akhwat karena bicara tentang akhwat. Boleh kita menampakkan wajah kita. Artinya yang namanya wajah kan tadi udah kan jelaskan, wajah dari tempat rambutnya, kalau panjang dari atas rambut itu yang atas sampai sini. Artinya kalau ini terbuka kan nggak apa-apa, afwan, dagu tidak mengapa, karena itu bagian dari wajah. Paham maksudnya? Itu dari wajah. Wajah harus tampak. Itu. Wallahu taala alam. Semoga jelas ya. Silakan kalau belum jelas kita diskusi. Ada pertanyaan lagi atau diskusi?
Kami kira jelas ya? Baik. Kalau begitu, insya Allah di pertemuan berikutnya tentang fikih kita akan membahas tentang pembahasan yang ketiga. Ad-dhabitu tsalits, sunanul wudu ya, 10. Sunnah wudu itu ada 10. Adapun sunnah wudu itu insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khaira wa sallallahu ala rasulillah. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusannya, yang punya utang segera lunas utangnya, yang belum cair semoga tetap cair terus ya, dimudahkan dan diringankan selalu langkah kakinya menuju kebaikan termasuk majelis-majelis ilmu. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran tasadin.